Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Dimanapun teman-teman berada, saya selalu berdoa semoga kita semua diberikan kesehatan ya. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya Feby hari ini. Seperti biasa, visi saya adalah ingin membantu teman-teman semua untuk mendapatkan versi terbaik dari diri teman-teman sendiri, baik dalam hal kesehatan, kecantikan, maupun juga penghasilan. Nah teman-teman, hari ini saya tuh mau membahas sesuatu yang mungkin agak sedikit berbeda. Siapa di sini teman-teman yang merasa bahwa kalau kita mempunyai hubungan yang baik dengan keluarga, terutama dengan pasangan ya, pasangan hidup kita itu akan membuat hidup kita akan terasa jauh lebih menyenangkan dan lebih mudah. Dan meskipun kita menghadapi tantangan banyak di luar sana gitu ya, baik dalam hal pekerjaan ataupun apapun itu juga, tapi ketika kita mempunyai hubungan yang baik dengan keluarga, terutama dengan pasangan, itu akan sangat menguatkan. Bener nggak? Nah, saya juga sangat merasakan hal itu ya teman-teman. Dan hari itu saya mau share kepada teman-teman semua tentang apa yang saya baca dari sebuah buku ya. Sayangnya saya lagi nggak bawa nih sekarang bukunya, tapi teman-teman bisa cari ya. Judulnya itu adalah 5 Bahasa Kasih ya. Karangan Gary Chapman ya. Nah, saya tuh baca buku ini sebenarnya udah agak lama, tapi kemarin karena saya diminta untuk men-sharingkan hal ini, saya tiba-tiba jadi teringat dan saya pengen banget untuk sharing ke teman-teman semua ya. Jadi teman-teman pada saat mungkin kita bekerja gitu ya, kemudian kalau misalnya teman-teman meskipun ibu rumah tangga pasti juga mempunyai aktivitas-aktivitas rumah tangga di samping mengurus anak dan suami gitu kan ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita itu bisa membagi waktu dengan baik dan membuat quality time kita dengan keluarga kita itu maksimal gitu. Dalam arti nggak harus lama-lama, tapi benar-benar kita itu bisa mentransfer rasa kasih kita dan pasangan atau keluarga kita atau anak-anak kita itu bisa menerima gitu dan mengetahui bahwa kita itu benar-benar mencintai mereka gitu ya, bisa mengisi tangki kasih mereka lah, seperti itu teman-teman. Nah, di dalam buku ini dikatakan bahwa ada 5 bahasa kasih itu, yang dimana seharusnya kita itu bisa berbicara satu bahasa kasih dengan pasangan kita terutama. Ini yang saya baca ini teman-teman untuk pasangan ya, jadi cerita bahasa kasih kita dengan pasangan kita. Sebenarnya ada juga untuk anak-anak dan itu kurang lebih sama ya, kalau yang saya lihat. Nah, yang pertama itu adalah ada 5. Yang pertama itu adalah kata-kata pendukung. Jadi teman-teman, dari kelima bahasa kasih ini itu setiap orang kita itu ada punya satu atau dua yang dominan. Setiap orang pasti menginginkan kelima-limanya gitu ya. Tapi ada satu atau dua hal yang sangat membuat si orang itu merasa bahwa dirinya itu benar-benar dicintai oleh pasangannya ya. Nah, yang pertama itu kata-kata mendukung. Nah, contohnya kata-kata mendukung itu jadi nggak harus kata-kata pujian luar biasa gitu ya. Tapi kalau misalkan kita memberikan apresiasi gitu ya kepada suami kita, misalkan karena dia sudah membantu kita jagain anak-anak pada saat kita harus bekerja. Contoh, misalnya kita mengucapkan terima kasih atau kita mengucapkan pujian, wah kamu hebat ya bisa begini gitu, atau ketika dia bisa memberikan gitu ya penghasilan dia mungkin gitu. Kalau misalnya kita istri kan misalnya mendapat penghasilan suami mungkin ada diberikan ke kita gitu, kita selalu mengucapkan terima kasih, wah kamu luar biasa, maksudnya kamu udah bekerja keras, kamu kita memuji dia lah, seperti itu. Nah, itu kata-kata pendukung atau kata-kata penyemangat itu ada orang-orang yang merasa bahwa kata-kata seperti itulah yang membuat dia merasa dicintai dengan sangat gitu ya. Nah, itu kata-kata pendukung teman-teman. Nah, yang kemudian yang kedua itu adalah saat-saat menyenangkan atau quality time. Jadi waktu-waktu berdua yang berkualitas gitu ya, nggak harus lama, mungkin makan berdua, nonton berdua gitu ya, tanpa diganggu oleh anak-anak. Nah, itu ada yang orang-orang seperti itu yang merasa itu tuh sangat dibutuhkan oleh dia supaya dia itu merasa tangki kasihnya itu penuh lah, merasa dicintai gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga menerima hadiah-hadiah. Hadiah di sini dalam arti katanya nggak harus bukannya hadiah mahal gitu ya, tapi misalkan kalau kita ke supermarket lihat makanan kesukaan dia, kita belikan gitu ya, atau hanya sekuntum atau setangkai bunga gitu ya, nggak harus yang mahal-mahal, tapi hadiah-hadiah simple yang menunjukkan bahwa kita itu ingat dia, tahu apa yang dia suka gitu ya. Nah, kemudian yang keempat pelayanan. Pelayanan tuh contohnya misalkan ada orang yang suka, misalnya suami ini nih
bahasa kasihnya dengan pelayanan ya. Jadi misalkan itu akan sangat suka ketika istrinya memasakkan makanan yang enak untuk dia gitu ya, menyiapkan semua pakaian dia gitu ya. Nah itu tuh bahasa kasihnya pelayanan gitu. Kemudian yang kelima, sentuhan fisik. Nah sentuhan fisik di sini dalam arti kalau untuk pasangan bukan berarti selalu dalam hubungan suami istri gitu ya teman-teman ya, tapi sentuhan-sentuhan ringan di mana itu bisa membuat seseorang sensorinya terpenuhi untuk rasa kasih dicintainya gitu lah teman-teman ya. Mungkin sekedar misalnya kalau jalan berdua itu tangannya dipegang seperti ya, sentuhan seperti itu, atau kecupan ringan di dahi gitu ya. Nah itu sentuhan fisik seperti itu bisa membuat seseorang itu merasa benar-benar cintai kalau memang bahasa kasihnya itu. Setiap orang beda-beda teman-temannya ya. Yang kalau saya baca ya mungkin bisa terpengaruh dari bahasa kasih orang tuanya, bisa juga gitu ya. Dan yang pasti intinya kalau misalnya kita sebagai seorang pasangan, istri maupun suami, kita itu harus mengetahui apa bahasa kasih terutama suami kita, apa bahasa kasih terutama pasangan kita gitu ya. Apa dia ini paling senang dipuji atau diberikan kata-kata pendukung atau quality time-nya, atau misalkan menerima hadiah, pelayanan, atau sentuhan fisik, yang mana gitu ya. Nah kalau teman-teman misalkan bentuk apa ya, nah teman-teman boleh diskusikan sama pasangannya atau tanya ya. Dan biasanya sih kalau misalnya kita sudah lama gitu kita bisa menebak ya, tapi teman-teman bisa menjadikan ini diskusi dengan pasangan, dan sejak itu tuh kita akan bisa membuat dia lebih merasa dicintai gitu ya. Dan kalau misalnya pun dalam waktu itu kita yang misalkan kita tuh lagi sibuk gitu ya, tapi sedikit waktu aja yang kita berikan dia dengan bahasa kasih yang dia rasakan terutama gitu ya, itu akan sudah cukup mengisi tangki kasih dia gitu teman-teman, meskipun gak harus waktu 24 jam kita serahkan untuk dia gitu ya. Nah jadi itu yang saya merasakan sangat-sangat bermanfaat ketika membaca buku ini teman-teman, karena dari situ saya mengetahui bahasa kasih suami saya ini nih. Dan waktu itu kita diskusi dan ternyata benar, jadi suami saya pun tahu apa bahasa kasih saya, di mana letak saya merasa saya itu paling cintai gitu ya. Kita komunikasi, intinya juga adalah komunikasi teman-teman ya. Dan itu akan membuat hubungan kita sebagai suami istri sangat harmonis kalau menurut saya. Jadi penuh cinta gitu ya, dan itu akan benar-benar menguatkan kita ketika kita berada melalui tantangan-tantangan kita di luar sana. Pekerjaan, ada masalah di bisnis kita, ada masalah di kantor, tapi begitu pulang ke rumah kita akan benar-benar merasa relief dan dicintai gitu ya, karena pasangan kita itu benar-benar tahu apa bahasa kasih yang kita butuhkan gitu. Jadi kita itu bisa berbicara dengan pasangan yang sama, dengan bahasa yang sama ya teman-teman ya. Nah beberapa contoh sering dikasih tuh di buku itu, yang contoh yang saya ingat gitu ya. Jadi ada sang suami itu mengeluhkan hubungannya dengan istrinya karena dia bilang istrinya itu pandai memasak, dia bisa berjam-jam di dapur memasakkan makanan untuk saya, tapi seandainya coba bisa dia luangkan sedikit waktu untuk berdua dengan saya, ngobrol gitu ya teman-teman ya, mungkin saya akan merasa lebih cintai. Nah itu berarti bahasa kasih si suaminya itu sebenarnya adalah quality time, bukan pelayanan. Sementara si istri ini melihat dulu ayahnya itu bahasa kasihnya adalah pelayanan, semua tuh dilakukan seperti itu oleh ibunya. Jadi si istri ini mengikuti gitu ya, dia berpikir suaminya sama seperti ayahnya, tapi kan itu dua orang yang berbeda dan mempunyai bahasa kasih yang berbeda juga gitu. Jadi hal-hal seperti inilah yang kadang-kadang kan seperti itu kadang-kadang bisa memicu pertengkaran teman-teman ya, makanya perlu dikomunikasikan. Nah ini tuh 5 bahasa kasih teman-teman yang bisa saya sharingkan ke teman-teman semua. Semoga bermanfaat, singkat aja tapi semoga bisa berguna ya untuk teman-teman praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau mau lebih detailnya itu teman-teman bisa baca, cari aja di toko-toko buku online atau dimanapun, nama judulnya 5 bahasa kasih karangan Gary Chapman ya. Mohon maaf saya nggak bawa bukunya saat ini, jadi saya nggak bisa tunjukkan. Kalau teman-teman mau lihat bukunya kayak apa, boleh kontak saya ya, nanti di link WA yang akan saya berikan di dalam keterangan video ini ya. Itu aja yang ingin saya sharingkan. Semoga apa yang saya sharingkan bisa bermanfaat. Kalau teman-teman merasa itu bermanfaat juga bisa di-sharingkan kepada orang lain, bisa di-share linknya. Jangan lupa like and subscribe juga. Oke? Thank you, bye-bye.